Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibnu Bahtiar. Saya adalah seorang freelance designer. Jadi freelance designer itu desainer yang tidak bekerja di sebuah perusahaan ataupun badan usaha lainnya, tapi menawarkan jasa pribadinya kepada orang-orang yang membutuhkan jasa desain atau kepada bisnis-bisnis yang membutuhkan jasa desain. Jadi itu kesibukan saya saat ini. Jadi di sini saya ingin share pengalaman saya mendapatkan customer desain pertama saya via online. Jadi saya menawarkan jasa desain saya, semuanya itu full online. Jadi tidak ada yang saya tawarkan secara offline. Atau misalkan offline itu pun hanya kepada teman-teman yang bertemu saya saja. Saya ingin share pengalaman saya karena di tengah pandemi COVID-19 ini banyak bisnis offline yang tidak berjalan seperti biasanya atau mengalami penurunan penjualan, bahkan banyak karyawan-karyawan di PHK. Kembali ke cerita saya bisa mendapatkan customer desain pertama. Sebelum saya menawarkan jasa desain, saya membuat portofolio desain. Waktu itu saya membuat beberapa sampel logo, kemudian saya post di Instagram dan Facebook. Jadi saya membuat sosial media khusus untuk jualan saya atau penawaran jasa desain saya, yaitu @grt_studio. Jadi saya menamai studio saya itu Fit Studio. Saya tidak mempost secara langsung di Instagram pribadi saya karena saya berpikir bahwa saya tidak boleh terkotakkan hanya bidang desain saja, tapi mungkin saya bisa lebih luas lagi, sehingga saya membuat Instagram khusus untuk jualan ini atau jualan desain. Waktu itu saya mempush 12 portofolio logo. Saya share di WhatsApp saya, Instagram, kemudian di Facebook. Selang beberapa lama ada calon customer yang menghubungi saya. Apakah saya bisa mengerjakan desain jersey atau tidak? Jadi jersey itu pakaian atau kaos yang biasanya digunakan untuk goes klub-klub sepeda ontel atau klub-klub trail, motocross dan sebagainya. Karena pada dasarnya desain jersey dan desain logo itu sama, yaitu menggunakan aplikasi desain. Saya menyanggupinya dan bersedia mengerjakannya. Kemudian customer tersebut menanyakan berapa harga desain jersey ketika dia mau pesan ke saya, dan saya berikan penawaran dan ternyata orangnya oke. Waktu itu saya minta DP atau kalau bisa pembayaran langsung di depan. Itu tergantung dari teman-teman sendiri enjoy dengan yang mana. Karena mengerjakan desain itu nggak seperti order barang-barang yang sudah jadi. Misalkan order tas atau apapun yang barangnya sudah ready. Karena setelah si desainer menyalakan atau menghidupkan PC-nya, selang 10 menit, 20 menit, 30 menit akan tercipta sebuah desain. Entah itu sudah selesai atau masih dalam proses. Dan ketika itu dibatalkan, pembelian dibatalkan, maka si desainer ini bisa mengalami kerugian. Meskipun dia tidak kehilangan uang, tetapi dia kehilangan waktu dan hal-hal lainnya. Setelah proyek selesai, pembayaran lunas dilakukan oleh customer kepada saya, dan ia melakukan repeat order sampai sekarang ini, sampai saat ini, dan saya menjadi mitra beliau. Ketika order pertama saya meminta DP terlebih dahulu, tapi ketika order kedua dan seterusnya, kadang-kadang saya tidak meminta DP tapi langsung kerjakan saja. Nanti kalau udah selesai ya dibayar di akhir. Tapi hal ini kita harus bisa menyesuaikan. Misalkan kita tidak kenal orangnya siapa dan alamannya di mana, karena ini via online, maka DP itu suatu hal yang utama, atau pembayaran lunas di depan itu menjadi sebuah keharusan. Bukan keharusan tapi sebuah
tindakan yang menjamin si desainer bisa mengerjakan dengan aman dan si customer juga menunaikan kewajibannya sebagai seorang customer. Cuman kadang-kadang para customer ini ragu akan hasil dari desain si desainer ini, makanya pembayarannya di akhir. Kalau tidak oke hasilnya, maka bisa saja si customer ini menghilang dan meninggalkan si desainer ini. Sehingga portofolio menjadi kunci utama para desainer untuk meyakinkan calon customer akan skill yang dimiliki olehnya. Dan hal ini tidak hanya untuk dunia desain ya, di bisnis online lainnya, portofolio atau contoh produk itu menjadi sebuah keniscayaan atau sebuah keharusan untuk meningkatkan kepercayaan calon customer. Bahkan review dan pembayaran menjadi salah satu hal wajib yang harus dicantumkan untuk meningkatkan rating bisnis kita. Semoga video ini bermanfaat dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.